Pernah gak sih kalian merasa sudah memberikan yang terbaik, tapi tetap saja gagal? Kalian sudah berusaha, tapi gagal lagi dan gagal lagi. Pernah gak? Aku pernah. Halo semuanya, selamat datang di podcast kali ini. Tempat kita berbagi cerita, belajar dari pengalaman, dan tumbuh bersama. Aku senang sekali bisa menemani kalian hari ini lagi. Di sini kita berbicara dari hati ke hati tentang hidup, tantangan, dan cara kita terus bergerak maju. Meski kadang harus jatuh dulu untuk bisa bangkit lebih kuat. Hari ini aku ingin mengajak kalian masuk ke satu topik yang pasti pernah kita alami. Jatuh dan bangkit. Kadang hidup menjatuhkan kita begitu keras, sampai rasanya tidak mungkin untuk bangkit lagi. Tapi percayalah, setiap kejatuhan menyimpan pelajaran, dan setiap bangkit adalah kemenangan kecil yang patut kita rayakan. Di episode ini aku akan membagikan kisah nyata, refleksi, pribadi, dan langkah-langkah konkret yang agar kita bisa terus melangkah meski pernah terjatuh atau gagal. Jadi tetap di sini, karena cerita ini mungkin adalah yang kamu butuhkan untuk memulai langkah baru. Gimana kabarnya? Baik kan? Atau di fase galau? Overthinking? Atau cuma pengen curhat bareng kita di sini? Tenang aja, di sini tempatnya. Kita bareng-bareng ngobrolin rasa-rasa yang gak pernah selesai itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita hari ini. Bayangkan ini, kamu sudah berjuang selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, tapi hasilnya jauh dari yang diharapkan. Aku pernah merasa seperti itu saat gagal di salah satu sesuatu yang aku impikan. Awalnya aku merasa dunia runtuh. Semua kerja keras seperti tidak ada artinya. Tapi tahu nggak? Dari kejatuhan itu aku belajar 3 hal. Yang pertama, bahwa kegagalan adalah guru terbaik. Pasti kita sudah pernah sering mendengar itu, bahwa kegagalan adalah guru terbaik, tapi kita tidak tahu apa maksudnya. Kegagalan memberikan kita perspektif yang jujur tentang apa yang perlu diperbaiki. Yang kedua, bahwa tidak apa-apa meminta bantuan. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, berpikir harus menyelesaikan semuanya sendiri. Padahal berbicara dengan orang lain bisa membuka pintu solusi yang baru. Yang ketiga, dan yang terpenting, bahwa bangkit itu soal keberhasilan, bukan kecepatan. Tidak masalah seberapa lama kamu membutuhkan waktu untuk bangkit, yang penting kamu tidak menyerah. Karena bahwasannya bangkit itu soal keberhasilan dan keberanian, bukan kecepatan, ingat itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa bangkit? Oke, kita bahas lebih dalam lagi. Yang pertama, terimalah kenyataan. Kegagalan memang menyakitkan, tapi menerima itu adalah langkah pertama. Jangan menyangkal, tapi juga jangan tenggelam di sana terlalu lama. Misalnya saat aku gagal, aku butuh waktu seminggu untuk benar-benar mencerna apa yang terjadi. Tapi setelah itu aku memutuskan untuk menerima kenyataan bahwa sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Langkah kedua, evaluasi tanpa menyalahkan diri sendiri. Lihat ke belakang dengan mata yang jujur, bukan hati yang penuh rasa bersalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang bisa diperbaiki? Saat aku mengevaluasi proyek itu atau sesuatu itu, aku menyadari ada beberapa hal yang seharusnya bisa dilakukan lebih baik. Seperti komunikasi dengan tim atau manajemen waktu. Ini bukan soal menyalahkan diri sendiri, tapi tentang belajar agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Ambil langkah kecil untuk bangkit kembali. Mulailah dari hal sederhana. Mungkin cuma menulis rencana baru atau berbicara dengan seseorang yang kamu percaya. Ingat, langkah kecil lebih baik daripada diam di tempat.
Saat aku mencoba bangkit, langkah kecilku adalah memulai sesuatu yang baru yang lebih sederhana. Aku tidak langsung mencoba hal yang besar, tapi perlahan-lahan membangun kembali kepercayaan diri. Sekarang aku ingin berbagi kisah seorang yang telah mengirimkan ceritanya lagi. Cerita tersebut aku kira ini sangat menginspirasi untuk kita. Tapi namanya kita rahasiakan. Namanya Dimas, sebut aja namanya Dimas. Dimas pernah kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba. Tidak hanya itu, dia juga harus menghidupi keluarganya seorang diri. Bayangkan tekanan yang dihadapi. Tapi Dimas memutuskan untuk tidak menyerah. Dia memulai dari langkah kecil, menjual makanan online. Awalnya tidak banyak yang membeli, tapi dia terus mencoba, belajar tentang pemasaran, dan akhirnya usahanya berkembang pesat. Sekarang dia memiliki usaha catering yang sukses. Itu adalah kisah yang sangat inspiratif untuk kita dan kita dapat mempelajarinya. Apa yang kita bisa pelajari dari hal tersebut? Bahwa jatuh adalah bagian dari perjalanan dan bangkit adalah keputusan. Ingat ya, bahwa jatuh adalah bagian dari perjalanan dan bangkit adalah keputusan. Jadi teman-teman, jatuh itu memang menyakitkan, tapi itu juga bagian dari perjalanan. Yang penting bukan seberapa sering kita jatuh, tapi bagaimana kita memilih untuk bangkit. Hari ini aku ingin menantang kamu untuk memikirkan satu hal. Apa langkah kecil yang bisa kamu ambil untuk bangkit dari situasi yang kamu hadapi saat ini? Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-temanmu yang mungkin juga membutuhkan. Jangan lupa untuk follow podcast ini agar kamu tidak ketinggalan cerita dan inspirasi di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, setiap langkah kecil menuju bangkit adalah langkah besar menuju versi terbaik dirimu. Ingat ya, setiap langkah kecil menuju bangkit adalah langkah besar menuju versi terbaik dirimu. Dan ingat, kamu tidak sendiri.